Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, sahabat setia Brida Jatimso. Pada sore hari ini, tanggal 2 Februari 2023, kita akan membahas sebuah tema kebanggaan Ibu Gubernur Jawa Timur, bidang yang memang layak disematkan di Provinsi Jawa Timur. Itu adalah bidang pertanian. Ya, dengan tema bagaimana strategi mewujudkan kedaulatan pangan di Jawa Timur. Dan pada sore hari ini Brida Jatimso atau BJS seri ke-6 mendatangkan saya katakan para pendekar, bukan pakar. Kalau pakar itu cuma hanya ilmu saja begitu disampaikan, tapi kalau pendekar itu beliau juga praktisi barangkali yang sering menggeluti persoalan-persoalan pertanian atau pangan di Jawa Timur. Yang pertama, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Fauzi, MMT, IPU. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Alhamdulillah. Dan yang kedua, bagian daripada Brida Jawa Timur juga, beliau koordinator peneliti, tapi basicnya juga pertanian. Bahkan peternakan juga, atau bahkan banyak sekali, gitu. Pengusaha juga bisa jadi, gitu ya. Yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Abdul Hamid, MP. Selamat sore, Pak Hamid. Alhamdulillah. Baik, langsung saja teman-teman sekalian, kita dengarkan pertanyaan yang pertama yang paling mendasar, barangkali bisa dijelaskan sekilas sama Prof. Fauzi. Saya sebut profesi aja ya, bukan Pak Rektor UPN ya, tidak ya. Prof. Fauzi, beliau adalah Rektor UPN Veteran Jawa Timur, yaitu adalah saya atau kami membuat tema strategi mewujudkan kedaulatan pangan di Jawa Timur. Apakah kedaulatan pangan di Jawa Timur itu sekarang belum terwujud, Prof? Atau seperti apa? Mau ceritakan gambaran awal dulu. Saya kira kalau kita bicara ketahanan pangan di Jawa Timur ini luar biasa ya Jawa Timur ini, karena dari sekian provinsi, saya kira Jawa Timur ini merupakan provinsi yang leading di bidang pertanian. Ini bisa kita lihat sebetulnya dari produksi pertanian, perkebunan, perikanan bahkan ya. Ini selalu menjadi supporting dari beberapa provinsi yang lain. Bahkan gabah ini untuk padi ini merupakan penyumbang 16 provinsi yang lain. Oh, penyumbang 16 provinsi yang biasa ini kan. Iya. Nah, kalau memang kita lihat dari produksi padi itu sendiri dari 1,7 berapa ya? 1,7 hektar juta hektar. Ini produksi padi di Jawa Timur ini selalu surplus ya. Dan ini merupakan suatu kebanggaan dari kita semuanya. Meskipun nanti dibagi menjadi usulan DPR jadi berapa provinsi ya. Ini masih surplus juga. Kecuali Madura barangkali. Ini susah itu dulu. Untuk Pendalungan Arek ya. Satunya Mataraman sama ini. Kalau ini kita bagi sebenarnya hampir rata juga produksi padi juga. Ya. Jadi artinya di Jawa Timur secara merata ini memang luar biasa produksi. Apalagi kemarin dari perikanan kita termasuk juga selain nomor 1 di ikan tangkap ya, tuna dan lain-lain. Ini juga kita termasuk penyumbang devisa karena kita ekspornya juga nomor terbaik kita. Bahkan kita mengalahkan Maluku dan lain-lain di sekitar Tapi 38 kabupaten kota itu hampir semuanya ya yang swasembada pangan itu atau surplus itu. Ya, tapi kalau saya coba data ini saya olah gitu, berdasarkan latar belakang budaya, misalkan Pendalungan atau Mataraman, Arek, Madura, dan ini hampir sama kecuali Madura. Madura ini dengan jumlah penduduk 10% dari total ini, provinsinya 7% dari total Jawa Timur. Kalau yang Arek ini dari 45% penduduk di Jawa Timur, ini produksinya 41%-an. Yang Mataraman 20
produksinya. Jadi saya kira masih sangat masih berimbang ya. Tapi itu gabah saja atau semuanya? Hampir semua. Ini gabah, baru gabah. Kita baru gabah ya. Gitu ya. Baik baru ya. Gabah. Yang lain-lain punya karakteristik masing-masing ya. Siap. Sebelum lebih lanjut, Pak Hamid ini dari pengalaman penjenengan sebagai peneliti atau analisis dari penjenengan itu andalan Jawa Timur apakah hanya gabah saja ya? Terima kasih Pak Kaban. Pertama sebelum meresponnya apa yang beliau sampaikan, mengapresiasi dulu. Itu yang disampaikan oleh Pak Kaban ini pakai Rida Jatim Show ini luar biasa. Itu cukup bagus ya. Nah, kembali ke masalahnya, apalagi kita sekarang bicara masalah strategi ya. Strategi kedaulatan pangan. Sebetulnya kalau kita berbicara masalah pangan, ya memang masih dominan itu gabah, beras, dan seterusnya. Tetapi lebih dari itu tidak kalah pentingnya, bukan dari sisi perikanan, perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, dan seterusnya. Itu berkontribusi untuk meningkatkan PAD dan pendapatannya Jawa Timur. Nah, saya melanjutkan gini. Tadi Pak Profesor menarik karena bicara masalah ketahanan pangan. Kita ini kan ada data tadi yang disampaikan oleh Profesor, luas panen kita kan sekitar 1,7 juta hektar. 1,7 juta hektar. Nah, hanya produktivitas kita kemarin Ibu Gubernur baru langsung benar kata Pak Kaban itu bahwa Ibu Gubernur namanya fokusnya juga begitu ke pangan. Nah, dia katakan dari sana itu bahwa produktivitas kita itu mencapai 9,7 juta kering gabah kering kaki istilah Profesor itu. Nah, dari sana kalau kita lihat hitung beras kita ini baru sekitar dari 9,7 tadi itu kita sekitar 5,4 ya Prof ya, 5,4 5,3 lah ya, itu bisa menjadi beras dari 9,7 tadi. Nah, karena itu dari 5,4 kalau kita hitung kita ini kan sekitar 41 juta nih penduduknya. Rata-rata makan orang setiap 1 tahun itu sekitar 0,6 kintal. Oh iya, 0,6 kintal kalau kita kali 40 juta itu tadi, 41 juta, ada sekitar 2,6 juta yang kita butuhkan. Padahal kita punya lebih 5,6. Iya, kita 100% 2,6. Jadi kalau kita lihat tadi 5,6 dikurang 2,6, masih ada 3 juta ton. Nah, menjadi pertanyaan buat kita, mestinya kalau ini memang betul data itu ada dan real tersedia, kenapa Pak Budi Waseso dolok kita mengekspos sampai 1 juta dengan bermacam atribut permasalahannya yang penting? Itu yang mau saya tanyakan itu. Kenapa ya? Dugaannya Pak Hamid kenapa kok sampai itu? Apa ada masa ada politik pertanian? Kenapa dugaannya bahwa pemerintah pusat itu justru malah mengimpor 1 juta beras dari luar? Dalam tanda kutip, kalau dari sisi politik, gini, kalau orang bisnis itu kan mencari bagaimana keuntungannya cepat. Kalau dia mengimpor misalnya 1 juta ton, 8,3 triliun, 8, triliun, biasalah dunia bisnis. Saya tidak mau meneruskan ini. Jangan. Kita stop aja. Nanti gitu. Baik. Stop dulu ya. Baik. Kita ngomong makro dulu ya, Prof ya. Apa tidak? Ya kita mungkin menyerempet bisnis ya. Tapi apakah tidak meskipun kita surplus, apa tidak memungkinkan zaman sekarang petani-petani itu berubah? Yang penghasilannya jadi petani murni ya, meskipun mungkin profesinya buruh tani ya, petani murni bergeser ke industri atau sebagainya, sehingga nanti kedaulatan pangan 5 tahun lagi menjadi tidak surplus karena merasa bahwa keuntungannya sedikit, apalagi dengan bencana dan sebagainya. Seperti apa Prof pandangannya dengan? Ya, jadi memang arahnya harus ke sana, tapi kan kondisi masyarakat kita barangkali masih butuh waktu ya. Bahkan saya jadi melihat mestinya kita masih harus mempertahankan lahan kita. Kalau kita perluas kayaknya agak sulit. Tapi yang terpenting bagaimana kita bisa
mempertahankan lahan sawah yang yang ada ini jangan sampai bergeser ke industri. Tapi di sini nanti ada suatu inovasi-inovasi sehingga produksinya bisa lebih tinggi. Ini mungkin arahnya ke sana gitu Pak. Saya tertarik dengan Pak Hamid tadi ya, untuk ketahanan pangan dia. Ini sudah stop, ini lanjut nggak apa-apa Pak. Ada yang menarik. Ini juga disampaikan oleh Bu Gubernur sebetulnya. Oh ya. Beliau menyampaikan yang perlu salah satu upaya yang harus kita lakukan. Tadi disampaikan per orang kan 0,6 ya. Sebetulnya itu masih bisa berkurang ya. Artinya surplus kita bisa lebih ya, baik. Bisa lebih sebetulnya. Karena apa? Sebenarnya antara 15 sampai dengan 20% ini merupakan sampah food waste ya. Jadi sampah arahnya ke sana. Jadi ini yang harus wanti-wanti bagaimana kita harus bisa menghormati, kita harus bisa memilah pangan sehingga bisa optimal. Kita sampai tidak banyak dibuang. Nah, itu termasuk juga yang proses ya, proses food loss juga ya, termasuk dari lahan sampai ke piring kita ini. Nah, ini barangkali upaya-upaya itu harus kita lakukan. Kalau dari sisi perguruan tinggi sendiri untuk ketahanan pangan ini memang salah satunya adalah membangun SDM yang kita bangun, dan di situ tentunya tidak saja memberikan pengetahuan kepada masyarakat, tapi juga bisa memberikan contoh. Selanjutnya adalah mungkin mekanisasi pertanian dan lain-lain yang bisa mendorong pangan ini betul efektif, efisien, dan harapan tadi itu Pak Hamid ada harus impor gitu ya, impor. Ini barangkali. Ya. Tapi sebelum Pak Hamid lagi, kelihatannya Prof. Fauzi belum jawab pertanyaan saya itu ya. Adalah artinya begini, petani itu sekarang, anak-anak saya itu juga kalau yang ditanya profesinya apa, nggak mau nyebut petani itu. Nah, berarti diasumsikan bahwa petani di Jawa Timur itu masih kurang sejahtera. Yang itu yang saya takutkan bahwa nanti berpindah. Ya. Kalau berpindah, mengalihkan profesi dan sebagainya. Coba jawab dulu, nanti jawab Pak Hamid juga. Ya memang mindsetnya udah berbeda ya. Tapi kalau saya potret dari kampus saja, ini 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir, ini peminat masuk pertanian banyak. Oh iya? Ya. Jadi di UPN sendiri ini baru 4 tahun ini luar biasa. Itu peminatnya sampai 1.000 lebih. 1.000 peminatnya? 1.000 peminat. Pagunya, kapasitasnya? 250-an. Sebelum paling 4 ya. Jadi ini per prodi. Artinya prodi Agribis sendiri. Artinya ini perubahan trennya dibanding mungkin 10 tahun yang lalu, UPN ini hanya dapat 11 orang, 10 orang gitu ya. Oh iya. Itu luar biasa. Sudah. Dan ini nggak hanya di UPN, di Brawijaya juga saya lihat seperti itu. Di UNED juga seperti itu. Artinya sudah mulai ada perubahan paradigma. Ada paradigma. Karena apa? Karena tadi itu bahwa melihat pertanian tidak hanya lumpurnya ya. Sekarang dengan adanya bioteknologi yang bagus, dengan cara penanaman produksi yang bagus juga, inovasi ini kan luar biasa. Di UPN sendiri misalnya contohnya tanaman perkebunan, kita ini sudah memberikan atau mengimplementasikan di beberapa kabupaten yang lain di luar Jawa bahkan. Itu misalkan satu jagung misalnya, ini produknya sampai turun ke 40 turunan. Ini kan menarik. Iya, menarik. Misalkan kelapa biasanya 70 turunan. Kopi. Iya. Kopi dan lain-lain. Sekarang masyarakat muda, anak muda itu udah mulai terbuka, sehingga mungkin bergeser sekarang ini. Karena ada ya pertanian itu bisa banyak untuk dilakukan modifikasi, rekayasa dan sebagainya. Baik. Kalau Pak Hamid melihat semacam itu, statement saya mungkin katanya profesi keliru.
bahwa sebenarnya petani kita sekarang sudah mulai bergeser paradigmanya bahwa profesi petani sudah mulai diminati oleh kaum milenial sama generasi Z. Gimana pandangan jenengan? Pertama, apa yang disampaikan oleh Profesor Fauzi tadi, masalah food waste. Food waste, oke. Okay. Food waste itu kita lihat, karena kita lihat beberapa rentetan di dalam di dalam pertanian secara makro, itu bagaimana kita mempersiapkan bibit, kemudian bibit yang unggul, pengolahan tanah, pemupukan, pengairan, pengendalian hama dan sebagainya, dan pasca panen. Pasca panen ini kemarin itu diberitakan waste product itu 18%. 18% ya. Nah inilah perannya peneliti sebetulnya. Perannya kita penelitian yang bergabung dengan teman-teman dari peneliti. Yang kedua, kita ingin saya mengatakan nyatanya di lapangan. Syukur kalau ada informasi awal seperti ini, Prof. Saya yakin bergembira sekali. Respon orang terhadap pertanian itu tinggi. Hanya beda culture. Mereka pertaniannya berbasis digital, anak-anak muda ini sekarang. Kalau kita dulu kan masih manual. Nah sekarang ini kenapa beralih? Terakhir kita lihat 817.000 hektar itu sudah alih fungsi Indonesia ya. Berubah lahan ini tidak lagi menjadi lahan pertanian, menjadi lahan tanaman beton. Oh, tanaman beton. Lahan tanaman beton. Industri. Yang kedua, kita lihat Ngawi, produksi gabah kering giling tertinggi kedua. Sekarang sudah ada 157 hektar berubah ke arah ke jalan tol lahannya. Kenapa itu? Kalau kita lihat dari judul kita ini tadi, strategi kedaulatan pangan, itu maknanya apa, Pak? Kewajiban negara, kewajiban pemerintah untuk menjaga sekaligus melindungi hak-hak masyarakat terhadap keberadaan pangan. Nah sekarang ini kita bicara nggak usah kualitas dulu, kuantitas saja. Nah kalau sekarang kita lihat, jangan sekali-kali kita mengatakan petani tidak rasional, Pak. Mereka jual lahannya, wajar-wajar saja. Bapak lihat apa nama istilahnya, LPPB, perdanya dikeluar di mana-mana. LPPB itu lahan pertanian pangan berkelanjutan. Masing-masing kepala daerah membuat perda nih, nggak boleh jual tanahnya kecuali untuk pertanian. Tetapi persoalannya apa? Mereka melarat. Coba Pak, kalau kita rajin melihatnya, 1 hektar 2 kali panen, hasil mereka itu tidak lebih dari 9 ton. 2 kali panen loh ya. Itu pun tergantung sistem kupinnya. Sekarang saya katakan begitu. Nah kalau 9 ton Pak, mereka itu jual dari 9 ton itu harga sekarang kan sekitar 8.000 atau katakanlah 10.000, 90 juta. Dia dapat dalam 1 tahun. 90 cost operasionalnya 38%. Jadi netnya itu dia cuma dapat sekitar 60, sekitar 50 juta. 54, tepatnya 54 juta. 54 dengan segala risiko. Sekarang kita balik. Ada di Mojokerto, ada teman saya, teman maklar lah ya. Tidak ada lahan di dekat kota industri yang harganya di bawah 500.000 per meter. Artinya apa? Paling rendah itu ada 300.000 per meter. 1 hektar itu dia dapat sekitar 3 miliar duit. 3 miliar kalau dia depositokan per tahun dengan 4%, dia dapat 130 juta loh. Setiap tanpa susah-susah. Sudah santai ya. Santai, tanpa risiko dikejar apa risiko. Nah itu artinya apa? Harus ada niat nawaitu pemerintah. Jangan kau biarkan petani itu berjuang sendiri. Ya, ya. Harus kau bantu begitu ya. Ya. Karena ada perintah undang-undang. Betul, ya. Dan coba kira-kira Pak Ahmed ya, kalau ini memang betul ada dukungan, harus ada, negara harus hadir ya untuk dalam konteks semacam ini begitu ya. Salah satunya saya terdidik seperti pupuk, bayar dan sebagainya. Itu bapaknya melihat itu semacam itu karena saya melihat bahwa sekarang pupuk itu dulu ada subsidi, sekarang sudah tidak tahu ya, saya tidak ngerti tanya. Mungkin sekarang subsidi dikurangi dan sebagainya. Seharusnya seperti apa sih Prof untuk
tadi melindungi, merawat, memaintain dan sebagainya supaya pertanian ini tetap terjaga di Jawa Timur? Ya memang pemerintah sudah ada langkah-langkah yang kemarin disampaikan oleh Menko ya. Menko disampaikan ada suku-suku untuk 9 bahan pokok yang jadi memang tidak semua mungkin karena price dan yang lain barangkali ya. Kita sudah ada langkah ke sana. Cuma implementasinya barangkali yang perlu kita kawal bersama-sama kan. Yang kedua mungkin juga kur mungkin ya. Kur ya. Jadi kehadiran itu perlu kita harapkan lah untuk petani itu. Karena kan mereka juga sudah modal, kadang juga sudah nggak ada. Karena tadi sampaikan Pak Hamid kalau dengan yang bertahan sekarang jarang karena gitu. Iya jarang. Petani burung semua rata-rata kan. Iya. Kalau tadi 1 tahun 50 juta ya misalkannya. Kalau dia punya seperempat kan hanya berapa? Kalau dia punya anak 2. Iya, terreduksi juga. Nah, ini yang barangkali butuh kehadiran bicara pemerintah untuk kredit usaha tani. Secara lain tadi. Tapi yang terpenting lagi mungkin upaya termasuk perguruan tinggi juga bisa memberikan pemahaman pendampingan kepada masyarakat ini untuk bisa mendorong produksi yang optimal. Jadi misalkan kami menunjukkan beberapa KKN ya, KKN tematik, siap. yang di daerah tersebut itu ya. Itu salah satu upaya-upaya bersama ya. Tidak hanya kita berharap dari pemerintah saja, tapi juga bagian dari pemerintah juga kita kan untuk bisa mendorong bersama-sama terus masyarakat. Karena memang kenyataan di lapangan seperti tadi itu, hitung-hitungannya ya kondisinya seperti itu. Gitu. Jadi memang butuh tidak setengah-setengah lah. Ya, benar, ya. Itu harus betul-betul ada kebijakan yang masif dan terprogram. Ini sebenarnya ada tambah 1 kursi ya di kepala daerah sebenarnya. Satu kursi untuk mendengarkan itu ya sebenarnya ya. Tapi mudah-mudahan dari video Rida Jatim Show kali ini bisa didengar atau dilihat atau didengarkan begitu ya. Tapi Pak Hamid, tadi seperti negara harus hadir, seperti memberikan kredit ya, karena bisa jadi dia itu menjadi icon kan, menjual terlebih dahulu karena memang dia kesulitan membeli pupuk dan sebagainya untuk supaya itu, atau mungkin dalam pengelolaan dan sebagainya. Itu seperti apa pengen lihat itu, Pak? Gini Pak Kaban, kita lihat best practice-nya saja, kayak bagaimana produksi Thailand bisa mengekspor. Bagaimana Jepang di Fukuokanya sentra agribis. Mereka itu semuanya dikelola oleh pemerintah. Semuanya dikelola oleh pemerintah. Jadi dihitung bagian satu unit bisnis, petaninya subjek bisnis, bukan objek. Nah itu di situ. Nah bagaimana kita lihat ya, seorang kalau kita dia bagus pupuk, buktinya sekarang aja beras impor itu 8.300. Beras nasional ini 13.000. Kenapa Thailand mampu mengekspor dengan harga pokok di sini 8.300? Itu kan question mark. Tapi sayang kita tidak boleh melanjutkan diskusi itu. Ya, soalnya apalagi dibuka sedikit boleh lah, sedikit boleh ya. Tapi kenapa saya jadi penasaran itu kenapa? Kenapa penasaran? Jadi gini, orang-orang kalau saya kan kita real lah, semuanya melihat siapa yang mengambil keuntungan dengan ekspor 8,3 triliun. Itu yang saya maksud. Tetapi bukan terlepas dari itu, kita masih bisa berbuat banyak kok, ya, masih bisa. Bagaimana kita meningkatkan teknologi kita, memperkecil misalnya pasca panennya, tadi waste panen tadi Pak, nah, sampai 18% gitu. Yang kedua, kita ingin mengatakan potensi Jawa Timur ini sudah barokah betul oleh Allah. Coba bayangkan. Ya. Kita ini, kalau Bapak lihat sekarang, tadi luas panen 1,3 juta, 1,7 juta. Luas hutan kita 1,3. Kalau kita ekstensifikasi, impossible cari lahan keluar. Tidak mungkin di Jawa Timur ini. Satu-satunya bisa kolaborasi dengan sektor kehutanan. Misalnya saja kita diversifikasi tanaman itu bisa masuk, misalnya masalah tanaman pora.
Ya. Tanaman porang dibanding beras. Porang itu Bapak lali betul, betul. Itu 137 kilokalori kalau beras. Kalau yang ini cuma 15 kilokalori. Seratnya tinggi. Kemudian nanti Bapak lah yang mereka itu ya. Nah, kemudian nanti kita lihat dari sisi harga. Porang itu loh Pak, di chipnya saja sudah 14.000. Kemudian ditambah di umbinya aja sudah 14.000. Kemudian di chipnya itu sudah naik 17.000, 14.000, kira-kira 50.000. Sekarang ekspor di Surabaya itu, di Pangkalan sana. Kemudian kalau kita buat beras, nah sekarang hari ini saya bawa di beras ini. Bayangkan ini beras porang. Beras porang. Teknologi ini, teknologi sekarang harganya 180.000 per kilo. Dengan dari sisi kesehatan gizinya, lebih seratnya tinggi, kemudian kolesterolnya rendah, glikemi indeksnya rendah, glukomanannya glikemi indeksnya rendah. Itu semua dari sisi orang kesehatan mengatakan, Anda kalau mau sehat makanlah beras porang katanya. Nah, lalu apa keuntungan yang lain? Sekarang 1,3 juta hektar itu kita manfaatkan. Porang itu tanaman C3 Bapak ya. Tanaman C3 tanaman 3C karbon. Artinya tidak terlalu butuh cahaya yang banyak. Dia bisa tumbuh baik di bawah 3 akar pohon. Nah, kalau kita kolaborasi, ambil contohnya saja Pak Gubernur, Ibu Gubernur kita Pak. Ya, satu-satu kawasan hutan yang diserahkan kepada Ibu Gubernur, kawasan Taura, yang luasnya 27.686 hektaran itu. Di situ ada blok pemanfaatan kira-kira 1.000 hektar. Blok manfaat itu kan bisa kita tanam porang. Porang yang luar biasa. Ini bagian dari diversifikasi. Kalau kita butuh nanti makannya sekarang 2,4 juta. Benar Pak Ahmed. Berarti Bida Jatimsu ini harus nanti. Suatu ketika kalau sudah ini kita endorse, hukumnya harus bayar kita ya. Kalau bapaknya kita dapat jadi arah sana. Nah, sekarang kita waktunya tinggal sedikit, Prof. Sekarang kita berbicara strategi sekarang. Ya, strategi tadi sudah disinggung sama Pak Hamid tentang strateginya bagaimana melalui teknologi informasi, kemudian seperti kita melihat teknologi Jepang yang mungkin lebih maju, Thailand lebih maju. Strategi menurut penjenengan untuk mewujudkan benar-benar kedaulatan pangan di Jawa Timur seperti apa, Prof? Ya, tadi yang disampaikan menyampaikan dulu masalah strategi mekanisasi, ya, terus bioteknologi teknologi, termasuk tadi kita harus supaya menekan tadi itu termasuk juga proses usaha tani itu yang karena kan ketahanan itu kan termasuk juga ekonomi benar produksi, distribusi, sama konsumsi ya. Itu yang pada kalian harus kita sentuh semuanya. Ini bagai strategi yang kita lakukan ini ya benar. Dan tidak sulit, Prof. Saya kira kalau kita bersama-sama ada sistem yang ini kan harus bersama-sama ini ya, nggak bisa dari government, dari akademik, dari masyarakatnya, dari siap gini. Saya mendatangkan orang-orang yang optimis ini luar biasa. Pamit sendiri, kira-kira strateginya bisa ada sudut pandang lain di dalam mewujudkan ketahanan pangan. Apa yang disampaikan Profesor itu, ya saya kira 1000% benar ya. Nah, akan lebih benar lagi kalau kita tambah. Misalnya yang saya katakan ada 3 strategi penting di dalam meningkatkan kedaulatan pangan. Kalau kita ingin dihargai, kalau pangan kita hancur, kita akan hancur. Pertama yang saya lihat, bagaimana memanfaatkan potensi yang ada di Jawa Timur yang belum optimal. Ternyata ada lahan yang dari saya katakan tadi. Yang kedua yang saya katakan tadi, negara harus hadir. Bukan hanya melepas, sekarang kan dilepas nih. Saya ingin ada ide nih, Pak Kapan. Kita membangun pertanian, bukan sirkulasi energi bisa berubah. Kita main rayon. Misalnya Bakorwil 1, Bakorwil 5, Jember. Luas jumlah penduduknya sekitar 5 juta orang.
kita kasih makanan dia sekitar 0,6 kintal tadi, berarti dia ada 300 ribuan, ya 300 ribu ton. Nah 300 ribu ton itu kita lihat di sana ada nggak lahan. Kalau dia produksinya sekitar 10 ton dari 2 kali panen, berarti dia harus ada sekitar 300 hektar, 300 ribu hektar, kan begitu. Nah sehingga dia memenuhi itu. Nah sehingga core will-nya Jember, core will 5 itu jangan membeli produknya sampai ke Malang. Berapa macetnya transportasi, itu Pak Pri tadi ini. Ada kaitannya ke sana. Berapa polusi yang terjadi. Nah kita ciptakan itu, rayon-rayon pertanian, kita hitung kebutuhannya, kita tanam di situ gitu. Kita tuh teknologi nggak perlu belajar kok. Saya kira mulai dari teknik menjadi bibit, pengolahan tanah, pemupukan itu sudah ahlinya semua lah profesor, termasuk Profesor Fauzi. Tinggal kita, yang saya katakan tadi, negara harus hadir. Terutama LP2B itu, itu merugikan si petaninya. Mending jangan sampai katakan dia tidak rasional. Saya rasional, makanya ada di buku Sri Setiaji itu yang saya baca. Jangan Anda buru-buru katanya rasional jual lahan. Siapa nggak jual lahan? Daripada andaikan saya punya 1 hektar di Mojokerto, saya jual 3 miliar. Ngapain? Saya jadi petani yang buru-buru, ya kan? Karena tidak dihargai produknya. Produk saya kalau hasil pertanian saya capek loh Pak. Belum lagi ditipu sama tengkulak itu. Sambil nimbang kakinya ngangkat gitu. 50 kilo jadi 40 kilo. Ya, pendidikan petani itu banyak. Saya anak petani soalnya. Baik, negara harus hadir bagaimana mengatur untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Tapi sebelum kita akhiri, tentunya seperti biasanya, Brida Jatimso meminta para narasumber untuk memberikan closing statement singkat, padat tentang materi kita. Pertama, Pak Hamid tadi dimulai dari Prof. Fauzi, sekarang Pak Hamid. Pak Hamid, closing statement apa di dalam strategi mewujudkan ketahanan pangan di Jawa Timur? Kedaulatan pangan jadi. Singkat saja ya Pak ya. Oke, siap. Semangat juang para pemerintah, terutama gubernur kita, untuk fokus membantu petani dan hadir. Jangan diperjuangkan perintah. Yang kedua, ada pendidikan dari perguruan tinggi dan kepada petani, bagaimana meningkatkan kemampuan teknologi. Lebih leluasa di perguruan tinggi ya. Jangan sampai Thailand kenapa 8,7 produktivitasnya. Kita hanya berkisar 95. Itu pun saya takut. Laporannya sistem Upin itu produktivitasnya tinggi. Bisa jadi bawah itu. Yang ketiga, menurut saya harus cerdas membangun komunikasi, mengajak para pengusaha untuk secara bersama-sama yang hadir. Bagaimana orang yang menanam 2 tahun bibit porang itu dihargai 15? Iya, sedih. Lalu tepung setelah mereka olah 320.000. Mereka ongkang-ongkang keuntungan petani. Ya memang wajar, pengetahuannya belum di situ. Tapi ada penghargaan. Nah ini kalau pemerintah nggak hadir, ya sulit Pak. Penderita batin jadi petani Pak. Baik, membangun komunikasi, tapi negara harus hadir ke dalam proses membangun komunikasi itu. Siap. Silakan Prof. Fauzi, Rektor UPN Veteran Surabaya. Sedikit aja bahwa yang mempunyai semangat bela negara itu tidak hanya petani saja tapi juga pemerintah dan semua elemen masyarakat yang mempunyai kewenangan. Tadi disampaikan Pak Hamid Sadir tadi itu betul harus punya semangat bela negara. Karena bela negara ini kan nilai-nilainya ada 5 itu, dan itu harus betul-betul. Selama ini yang terlihat di sini tadi petani saja yang punya semangat. Mereka tidak tahu bahwa itu ada nilai bela negara, tapi semua dia itu melaksanakan nilai itu dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Saya kira itu. Siap, semangat bela negara. Sahabat Brida Jatimso, sudah usai perbincangan kita dan apapun di dalam strategi mewujudkan kedaulatan pangan di Jawa Timur, bahwa inovasi sangat penting karena inovasi sejatinya adalah katalisator kesejahteraan masyarakat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Matur nuwun sangat Bapak Polisi luar biasa.